Semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di sore hari ini ya sahabat semua, kali ini toy banknya agak geser ke sore karena saya dari pagi masih belum jam 6 sudah berangkat untuk mengantarkan anak ikut ke Jurnas renang di hari ini sampai hari Selasa depan. Jadi mungkin beberapa hari ke depan siaran ngomposnya akan sedikit bergeser ke sore. Nah, kenapa bergeser ke sore? Karena sempatnya sore. Jadi secara umum saya selalu mengupayakan supaya kemudian proses kompostingnya selalu berjalan setiap harinya. Kalau nggak sempat pagi, saya sempatkan sore. Kalau kemudian nanti kelewat satu hari, maka hari berikutnya tetap ngompos. Jadi gimana caranya? Saya usahakan tiap hari untuk selalu melakukan proses composting, karena sisa bahan organik itu yang terbaik adalah diolah pada saat dia masih segar, dan kalau kemudian ditunda-tunda, nah itu yang kemudian membuat jadi masalah, jadi males dan sebagainya. Jadi saya berusaha untuk setiap hari ngompos, saya bikin siaran ngompos sambil kita ngobrol-ngobrol seputar composting. Jadi kalau sahabat semua punya pertanyaan seputar composting, seputar urban farming, tinggalkan saja di kolom komentar. Dan yuk kita ngompos hari ini, kita lihat bagaimana keadaan kompos saya yang ada di Magobox. Kalau yang mau ditanyakan langsung disampaikan saja. Terima kasih sudah ikut hadir Kak Gerald Grisanto dan ada Kak Hermia Safitri. Siapa tahu tayangan sore hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, mari kita lihat bagaimana suasana di Magobox sore hari ini. Bisa kita lihat, ceng-ceng. Dan sepertinya kalau secara kasat mata teman-teman bisa lihat ya bagaimana di Magobox ini sudah mulai terkompos ya, terkompos dengan sangat mantap sekali. Magotnya gendut-gendut dan sehat-sehat saudara-saudara. Nah, ini kasbotnya saya ayak-ayak dulu untuk kemudian memastikan. Nah, ini saya bisa katakan kayaknya gas metannya ini kayak keluar gitu semua ya teman-teman semua ya. Makanya sebagian besar magotnya tadi sudah banyak yang memutuskan untuk migrasi, untuk nggak mau lagi berada di dalam Magobox. Mereka naik ke wadah-wadah penetasan. Ya, di sini saya jadi semakin memahami bagaimana kapasitas sebuah sampah, dan katakanlah magotnya ini juga memang perlu disesuaikan gitu ya. Jadi semakin banyak sampahnya, semakin punya banyak pon, akan semakin optimal magotnya. Jadi saya sambil belajar, sambil praktek di keseharian, saya mencoba untuk mengenali bagaimana nih karakter dari si magot-magot ini dan bagaimana mereka menyesuaikan terhadap sisa bahan organik yang kita miliki. Ya, ini kasbotnya cukup banyak. Lalu juga magot yang masih tinggal di sini juga masih cukup banyak nih. Ya, sayang aja nih kalau kemudian mereka nanti ikut masuk ke dalam komposter, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kan mereka juga tetap akan ngompos di sana, hanya saja peluang untuk saya dapat lalat BSF-nya jadi semakin sedikit ya, karena mereka jadi akan menjadi lalat-lalat BSF liar. Terus kalau mereka jalan-jalan nanti bisa dimakan tikus dan cicak. Ya nggak apa-apa sih, itu namanya bagian dari menjaga ekosistem. Dan nggak bisa dipungkiri memang saat ini lalat BSF saya lagi cukup banyak ya, lagi melimpah-melimpahnya, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Jadi kita nikmati saja proses mengomposnya. Saya lagi membayangkan kayaknya tahapan berikutnya adalah saya akan investasi antara Magobox lagi, atau saya akan bikin versi pon saya sendiri untuk memang untuk membesarkan magot yang mau dibudidaya ya, yang memang mau untuk ibaratnya untuk dijual gitu ya, untuk kemudian menggendut-gendutkan magotnya. Nanti saya mau lihat bagaimana perilaku mereka untuk kemudian panen kasgot yang kemudian dikemas menjadi pupuk organik yang lebih cakep. Kayaknya udah mulai kebayang ininya, step-stepnya udah mulai kebayang. Tapi tetap tugas utama mereka adalah ngompos sampah saya. Nah, ini sampah-sampah ini kalau sudah mulai gelap begini ya, sebenarnya sudah bisa jadi pupuk ya teman-teman semua. Wih, sudah ada Kak Kaji, ada Bang Teguh Seno juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting dan urban farming, nanti bisa kita bahas bersama. Sebelum itu saya mau kembali meletakkan
si kasgot ini ke dalam. Nah, komposter, nanti ada komposter. Saya masukkan dulu ke sini. Ya, jadi kasgotnya dan sebagian magotnya pindah rumah dulu. Biarkan mereka terkompos lebih lanjut di sana. Baru nanti kita panen lagi untuk dijadikan sebagai pupuk padat. Oke. Sebagaimana yang kemarin juga, yang saya lakukan sekarang adalah saya mau panen kasgot dulu yang dari sisi sebelah sini. Kalau ada tulang-tulang di atas, saya kasih waktu 1 hari lagi deh, biar mereka terkompos dulu sama teman-teman magot ini. Nah, ini saya mau ambil kasgot kasar ya sebelah sini. Magotnya banyak sekali sebelah sini, teman-teman. Wah, ini kasgot bener ya. Wah, mantap nih. Oke, ya sahabat semua bisa lihat bagaimana magot-magot ini luar biasa sekali melakukan proses composting di tempat sampah saya, di Magobox saya, dan mengompos tongkol. Ini tongkol yang 2 hari yang lalu sudah berubah bentuk ya teman-teman semua ya. Betul-betul deh, ini sampahnya sudah terkompos oleh para magot-magot ini, dan magot-magot ini pun sebetulnya juga sudah apa ya, saya memang sudah harus mulai memikirkan mereka menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Karena misalnya saya kan punya komunitas atau punya teman-teman yang di komunitas. Saya sendiri sih nggak punya ya piaraan burung kicau dan sebagainya, tapi saya punya sahabat-sahabat yang penghobi seperti itu. Wih, ini lihat ya teman-teman. Wih, magotnya banyak ya. Hehehe. Oke, silakan lanjutkan makannya, magot-magot. Kita geser dulu ke sini. Nah, ini besok nih sudah dapat pupuk kasgot yang versi remahan dari tongkol ya, dari tongkol yang sebelumnya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya mengenai proses composting. Dan sambil saya ngompos, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Ifah ya, salah satu peserta belajar composting online, yang menanyakan, Mas itu, jadi kan mungkin Kak Ifah melihat ada magot-magot yang berwarna hitam, kok dia nggak berjalan ke, katakanlah ke pipa pemanenan atau ke wadah pemanenan. Jadi kalau teman-teman lihat di Magobox ini, dia punya ini ya, punya wadah pemanenan seperti ini. Dan sebetulnya tadi saya habis saja memanen cukup banyak. Dan kalau teman-teman mau melihat di dalam sini sebenarnya sudah mulai ada yang terpanen ya, si magot-magotnya ini. Nah, jadi memang dia fungsinya adalah untuk memanen magot yang sudah nggak mau makan dengan alasan apapun. Biasanya sih memang secara umum karena mereka sudah masuk masa prepupa. Karena mereka sudah masuk masa prepupa, makanya mereka memutuskan untuk nggak makan lagi. Jadi mereka cari tempat yang kering, yang nggak ada makanan. Namun juga kadang-kala kalau saya pelajari, ketika jumlah makanan terlalu banyak dan kemudian gas amonianya itu terasa begitu besar, maka mereka juga akan mencari tempat yang kering untuk mereka bisa lebih nyaman, kurang lebih begitu. Ini seru banget nih magotnya, ini lagi banyak-banyaknya nih teman-teman semua. Wih, sahabat semua, jadi dulu waktu saya pertama kali ngompos pakai Magobox itu, saya, kalau teman-teman lihat video-video saya itu, saya belum pernah nih sampai kepada fase yang kemudian magotnya bisa sampai serame ini nih teman-teman semua. Ya, ini magotnya ya, rame banget ya yang di sebelah sini nih. Coba mari kita geser dulu. Nah, ada Kak Nobi Susilo, ada Kak Anggreni Wiwit, Riza Uliani, ada Kak Atwa Fanada. Terima kasih sudah hadir. Kalau mau lihat bagaimana magot-magot saya, nah ini nih tuh. Jadi betul-betul magotnya ini benar-benar banyak sekali teman-teman semua. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu ya, saya impi-impikan, dan ternyata sudah kesampaian. Dan begitu sudah sampai, saya jadi berpikir, terus kalau sudah gini diapain ya ini magot-magot ini ya. Jadi saya punya 2 pemikiran. Yang pertama adalah saya akan tambah ponnya, saya akan tambah Magobox lagi, antara saya bikin sendiri atau kemudian nanti pesan lagi, bisa jadi. Tujuannya adalah saya ingin magot-magot yang sudah seperti ini nih. Nah, yang seperti ini akan saya besarkan lagi di Magobox yang lainnya, akan saya besarkan di box-box yang lainnya. Begitu niatnya sih
Nah, tapi tetap saja mereka punya fungsi utama di rumah saya, yaitu mereka adalah pengolah sisa bahan organik saya. Jadi, nah ini kebetulan kemarin ada tetangga yang sudah menyetorkan sisa bahan organiknya. Nah, kelihatannya sih kalau ngelihat sisa bahan organiknya ini sudah 2-3 hari ya, sudah aromanya nih udah mantep ini. Tapi ya untung dia memutuskan untuk mau ikut ngompos bareng saya, karena kalau ini masuk ke TPS atau TPA, wah udah ini pasti akan jadi sampah, jadi bau, jadi masalah ya teman-teman semua. Nah, ini sudah dicacah sama tetangga saya. Terima kasih kakak tetangga sudah mencacah sampahnya, sehingga maggot-maggot udah tinggal menikmati saja. Oke. Nah, setelah itu baru saya masukkan sisa bahan organik punya saya. Tidak kalah banyaknya ya sahabat semua. Jadi memang maggot-maggot di rumah saya ini sebetulnya mereka mudah-mudahan cukup makanannya. Mereka punya kesempatan untuk ngolah cukup banyak, dan hebatnya ya teman-teman semua, walaupun sisa bahan organiknya segini banyak, buat teman-teman yang mungkin baru ada Kak Eri, sehat Kak Eri. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngompos gitu ya, mungkin ngeliat sampah segini banyak, gimana ini cara ngolahnya gitu, dan pasti bau dan sebagainya. Iya bener, di awal-awal begitu, ketika kita belum dapat selahnya. Tapi begitu teman-teman mendapatkan selahnya, ini ada dodol, kayaknya ini dodol lama banget ya, yang udah ada di kulkas, udah nggak kesentuh. Ini maggot paling doyan yang kayak gini nih ya, dodol-dodol kayak gini nih, empuk, dia nggak keras sama sekali, pasti langsung dilahap, apalagi ada kandungan gulanya lagi. Nah, ini kulit-kulit pisang saya bisa potong-potong, tulang-tulang seperti ini. Kalau ada tulang, potong bagian tulang rawannya supaya maggotnya bisa masuk ke dalam sumsum ya. Oke, tuh. Nah, ini ada tulang seperti ini nih teman-teman. Kalau ada tulang seperti ini, potong bagian atas dan potong bagian bawah. Nah, kayak seperti ini, supaya kemudian nanti si maggotnya bisa masuk ya ke dalam sumsumnya. Oke, kita cacah dulu semuanya. Kalau kulit telur, saya sedapat mungkin menghancurkan, membuatnya jadi lebih keserpian kecil lagi gitu. Nah, ini kulit melon, terus selada-selada yang mungkin sudah terlalu lama, biasanya diapain teman-teman kalau di rumah sahabat semua? Dibuang kan? Sama, dulu saya juga begitu. Semua sisa bahan makanan saya buang ke tempat sampah begitu saja, campurin, mau ada plastiknya, ada kertas pembungkus dan sebagainya. Nah, ini saya habis bikin arem-arem, jadi daun-daun pisangnya ada yang sudah masuk ke dalam sini. Nah, ini ada tulang ya, sama ya teman-teman ya. Kalau tulang seperti ini kita potong bagian atas, potong bagian bawah. Nah, itulah fungsinya mencacah juga. Mencacah akan membuat tekstur akhir dari kasgotnya, dari pupuk padatnya akan menjadi lebih bagus untuk media tanam ya. Jadi lebih ada teksturnya, nggak bentuknya panjang-panjang. Dan memang kalau model daun pisang begini sih nggak akan dimakan sama maggotnya, tapi dia masih akan bisa menikmati, katakanlah sisa-sisa nasi yang ketempel di daun, sisa-sisa minyak gitu, itu mereka masih bisa menikmati itu, walaupun nanti akhirnya daunnya juga akan menghitam karena sudah tidak ada sisa bahan organiknya. Tulang ayam lagi, potong dulu atas bawah. Oke, gitu sahabat semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting di kesempatan siaran ngompos hari ini. Nah, ini sudah pokoknya saya cacah, termasuk nih dodol, pasti sih hilang nih, tapi ya saya cacah-cacah dulu biar makin kecil cangnya ya, karena kan maggot-maggot ini kecil, mulutnya kecil. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Jadi mencacah adalah sebuah proses yang sangat penting teman-teman semua, supaya proses composting bisa berlangsung dengan jauh lebih lancar. Ini ada bonggol sawi seperti ini, bisa kita cacah supaya ukurannya jadi lebih kecil lagi. Gitu sahabat semua, ini langkah sederhana, langkah kecil yang saya coba lakukan setiap hari. Saya alokasikan waktu mungkin antara 5-10 menit setiap hari untuk kemudian
saya berikhtiar mencoba untuk tidak membuang sisa bahan organik saya keluar. Harapannya tidak menambah masalah di TPS atau TPA. Jadi kalau kita mencium aroma nggak enak di TPS atau TPA, ada bau busuk sampah di tempat sampah kita, pasti kan ada sampah organiknya. Makanya yuk kita olah sampah organiknya. Kalau teman-teman mau belajar bagaimana cara mengompos secara online, offline juga bisa, tentu ya jadinya harus ada undangan ketemu langsung, mungkin agak sedikit ribet, tapi kalau secara online juga bisa. Teman-teman tinggal praktekkan di rumah masing-masing. Nanti kita ada grup WhatsApp untuk kemudian sharing dan diskusi. Nah, di situ nanti kita bisa menemukan metode composting terbaik yang paling cocok di rumah Anda. Begitu sahabat semua. Nih sudah selesai. Wih, ada Kak Yolier, ada Kak Dewi Umi Aisyah, ada Kak Antar Ladianti. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri siaran ngompos hari ini? Sudah selesai nih ngomposnya, nggak lama kan? Ya, sekitar 10 menit saja, tergantung jumlah sampahnya. Ini kebetulan tadi banyak, jadinya sekitar 10 menit. Kalau lebih banyak lagi bisa tambah lagi, dan kalau sedikit ya betul-betul cuma tuang. Apalagi kalau udah dicacah sama istri saya, ya saya udah nggak terlalu banyak lagi nih porsi mencacah di daerah sini gitu. Oke sahabat semua, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi ya, berarti di siaran ngompos episode selanjutnya. Wih, ada Kak Fei ya, begini nih Kak Fei yang dilakukan, masih ngompos, masih berusaha menjalankan peranan di tempat saya masing-masing. Kak Fei mungkin udah balik lagi ya ke Australia sama Om Bule. Salam, semoga sehat terus, sampai kita ketemu lagi di siaran ngompos episode yang selanjutnya. Thank you.